Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Lilis Kartika. Apa sih yang akan di-share kali ini? Ya, kali ini adalah yang akan di-share pembelajaran pada tahun 2018. Hah, kenapa ya? Kok yang lama diangkat kembali? Ya, sebab begini, ini tahun 2018 itu adalah pembelajaran angkatan terakhir di mana para peserta didiknya itu direkrut dengan cara menggunakan NEM. Saat itu mereka ini sudah kelas 9. Jadi ini adalah angkatan terakhir untuk siswa yang merekrut ke sekolahnya dengan menggunakan NEM. Ya. Ini adalah model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Semenjak kuliah di S2 Pendidikan Matematika Unpas Bandung, 180 derajat model pembelajaran berubah. Jadi di sini lebih kepada guru sebagai fasilitator. Ini enak banget ngajar angkatan ini tuh. Paling enak, betul. Ketika itu, siswa-siswi yang tergabung dalam satu kelas, mereka itu dibagi 8 kelompok. Setiap kelompok itu ada satu ketua kelompok. Kemudian dari 4 kelompok ada satu ketua juga yang disebut master. Jadi satu kelas itu 8 kelompok, 8 ketua berarti ya, dan 2 master. Master itu siapa? Master itu adalah orang yang jago banget matematikanya. Dan saat itu mudah sekali untuk pemilihan master. Nah, sehingga tidak terlalu sulit secara signifikan ya. Mengajar mereka itu tidak terlalu sulit. Mereka itu setiap kelompoknya bertugas untuk menerangkan materi yang akan diterangkan kepada yang akan dibahas gitu. Misalnya materi aljabar misalkan. Kelompok 1 perkalian, kelompok 2 pembagian, kelompok 3 pengurangan. Seperti itu. Jadi guru itu hanya memfasilitasi aja. Kita hanya memberikan referensi berupa buku paket, silakan baca dan tolong terangkan contoh-contohnya. Seperti itu. Sebelum kepada ketua kelompok atau kepada kelompok-kelompok diterangkan, kita menyuruh dulu sang master untuk menerangkan secara umum, secara global gitu. Jadi para master itu, master kan ada 2 ya. Jadi misalnya ada 8 materi, 4 materi sama master 1, 4 materi lagi sama master yang kedua. Tapi secara umum diterangkannya. Nah, untuk master itu memang aku arahkan, aku ajarkan dulu seperti istilahnya master itu harus tahu duluan dibanding para ketua. Nah, master ini aku ajarkan setiap 1 minggu sekali diadakan pertemuan dengan para master tiap kelas. Jadi kalau misalnya ngajarnya 5 kelas, itu ada 10 master yang diajarkan. Master itu memang diajarkan, betul. Diajarkan pertama kali oleh kita gurunya, kemudian nanti master mengajarkan lagi kepada satu master 4 kelompok, 4 ketua. Jadi master mengajarkan ke 4 ketua, hanya ketuanya saja, anggotanya tidak. Kemudian master kedua juga 4 kelompok, dia mengajarkan. Nah, setelah itu setiap kelompok yang sudah diajarkan oleh master, satu ketua kelompok itu harus mengajarkan 4 orang anggotanya. Jadi satu ketua menerangkan ke 4 orang anggotanya. Seperti itu. Nah, jadi saat mereka itu tampil di depan, mereka itu udah siap bener. Karena masternya sudah menerangkan kepada para ketua. Ketua sudah menerangkan kepada para anggota. Nah, sekarang pembagiannya setelah master itu menerangkan secara global di kelas,
Kemudian ketua yang menerangkan setiap materinya. Ketua itu menerangkan materi misalkan perkalian, caranya seperti apa, pembagian, pengurangan. Setiap ketua ada bagiannya. Seperti itu. Kemudian giliran anggota juga harus presentasi, yaitu sebagai contoh soal. Jadi untuk anggota itu hanya menerangkan contoh soal saja, ya. Jadi seperti itu. Jadi begitu menurut dosenku yang di S2 Unpas itu, ya, Profesor Wahyudin, Profesor Pupi, pokoknya semua profesor aku suka banget ya. Sering diskusi, ternyata jika belajarkan matematika itu memang harus diributkan, memang harus didengungkan. Jadi tidak didiamkan. Contoh begini ya, ketika seorang master atau seorang ketua menerangkan, anggotanya itu semuanya harus memperhatikan. Dan jika ada yang salah, mereka itu wajib protes. Wajib meluruskan. Seperti itu. Atau misalnya ketua yang menerangkan, master yang memprotes. Salah itu harusnya begini gitu. Kalau master yang salah, tidak ada yang protes, gurunya yang protes, gurunya yang mengarahkan. Wah, ini enak banget. Contohnya seperti ini. Ketika saat itu saya tidak bisa hadir ke sekolah karena satu dan lain hal, mereka itu nelpon, "Ibu kenapa tidak hadir?" Betapa sangat ditunggunya ya aku gitu saat itu. "Oh iya, maaf, ibu lagi ada kendala." "Jadi gimana dong, hari ini apa yang harus dikerjakan? Tolong dong terangkan ini ya." Mereka itu jalan, tidak ada guru pun, bukan tugas, tapi mereka benar-benar menerangkan. Masternya itu menerangkan kepada para anggotanya. Ini sangat luar biasa, ya. Jadi ketika guru tidak hadir, master itu mau menerangkan kepada para ketua menerangkan kepada anggotanya. Terbentuk kebudayaan seperti itu, terbentuk akhirnya. Jadi mereka itu merasa bahwa ketika gurunya tidak hadir, itu merasa kurang. Waktu itu merasa sayang kalau dibuang-buang. Itu sudah terbentuk karakter mereka itu seperti itu. Ya. Ini sangat luar biasa begitu. Angkatan 2018 ini, angkatan terakhir yang menggunakan NEM. Ya. Jadi ini benar-benar menakjubkan ya. Pembelajaran yang benar-benar menakjubkan. Kan mereka itu kelas 9. Ketika dilihat rata-rata NEM-nya, aku rata-ratakan mereka itu yang master rata-rata nilainya 8, yang ketua ada yang 7 juga. Ternyata rata-ratanya itu 4,9. Di rata-rata semua 4,9, luar biasa kan? Di atas rata-rata nasional saat itu. Hanya mungkin ya kita kan intern ya, jadi tidak bisa. Waktu itu, saat itu pernah ada kata begini, ketika diumumkan NEM itu tidak boleh diumumkan. Saat itu NEM itu tidak boleh diumumkan karena satu dan lain hal apa gitu, kalau nggak salah seperti itu. NEM itu nggak boleh diumumkan. Iya, angkatan ini waktu itu NEM tidak boleh diumumkan. Padahal SMP 42 waktu itu angkatan ini ya, terutama ini yang aku ajar soalnya. Kalau yang tidak aku ajar ya aku nggak tahu. Yang aku ajar itu rata-ratanya 49 ya. Jadi ini sangat luar biasa banget ya pembelajaran seperti ini. Namun sayang sekali waktu itu tidak dimunculkan, tidak boleh dimunculkan pengumumannya ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali angkatan ini. Kemudian kita mengadakan tryout selama 5 kali berturut-turut. Tryout angkatan ini. Yang mengajarkan adalah sang master yang mengajarkan tryout itu. Sebelumnya aku mengajarkan dulu, gurunya mengajarkan kepada para master. Aku kasih soal, master itu kasih soal, kemudian mengajarkan kepada para anggotanya, kepada para ketua dan anggotanya.
ini sangat luar biasa ya. Antusias daripada ketua dan anggota pun mereka luar biasa gitu. Alhamdulillah mereka bisa diandalkan ya. Karena kita menggunakan student facilitator and explainer. Ini tahun 2018 angkatan terakhir menggunakannya. Nah, setelah itu aku pindah ke kelas 7, ngajar ke kelas 7. Kebetulan saat itu menggunakan zonasi. Nah, mohon maaf, bukan tidak setuju dengan zonasi. Ini kita hanya mengungkap fakta saja bahwa ketika menggunakan zonasi, betapa sulitnya memilih ketua, betapa sulitnya memilih master. Akhirnya tidak menggunakan student facilitator and explaining. Saat itu tidak menggunakan karena syaratnya ketika jadi master mereka itu harus mampu matematikanya, ulangannya bagus. Jadi ketua juga seperti itu, ya. Nah, akhirnya kita menggali ke ranah yang lain, yaitu STEM. Aku dulu menggali ke STEM. Akhirnya mereka itu diarahkan ke masing-masing kemampuan. Karena di sini kemampuannya menggambar. Silakan gambar. Misalnya STEM itu pembelajaran PLSV, misalkan ya persamaan linear satu variabel menggunakan gambar 3 harimau, 2 manusia, kemudian berada di hutan, ada jembatan. Mereka itu presentasi, menggambar lalu presentasikan. Dan memang kurang ini juga ya, kurang optimal. Kemudian diseling lagi dengan STEM membuat ini mengumpulkan 50 sedotan. Kemudian buatlah konstruksi bangunan sampai tingginya 2 sedotan. Kemudian harus kokoh. Dan ternyata yang memang di situ bisa digali, ada yang bisa, ada yang tidak juga. Tapi sistem kerjasamanya mereka kurang bisa terbentuk juga gitu. Sudah berbagai upaya ternyata sulit ya. Dengan STEM, artinya STEM itu hanya merangsang saja supaya mereka itu tertarik kepada matematika. Karena dengan zonasi itu sulit banget ya, mereka itu sepertinya tidak tertarik dengan matematika, tidak tertarik dengan pembelajaran ini. Mereka itu benar-benar ya, bagi guru itu sulit, hanya beberapa orang saja yang mampu untuk bisa mengerjakan matematika. Tidak seperti angkatan 2018 gitu. Memang angkatan 2018 juga itu melalui proses. Itu aku ngajarnya kelas 8. Dari kelas 8. Memang ketika kelas 8-nya sulit. Mereka itu tidak mau presentasi itu pokoknya sunyi gitu. Kalau presentasi itu sunyi, nggak ada ribut. Nah, ketika kelas 9 mereka sudah terbentuk, sudah kebudayaan sudah terbentuk, akhirnya kita sentuh lagi dengan student facilitator explaining. Oh, ternyata luar biasa hasilnya. Seperti itu. Jadi ada proses dari kelas 8 mereka hening ketika presentasi, pas kelas 9 luar biasa ya, ada muncul gitu. Nah, itu untuk angkatan yang menggunakan NEM ya. Tapi ketika angkatan zonasi dengan menggunakan STEM, dengan menggunakan student facilitator, tidak berlaku, sulit gitu. Tidak berlaku. Akhirnya ya manual. Disuapin. Mereka disuapin terus materi. Udah, akhirnya mau nggak mau ya itu yang dilakukan. Nah, setelah disuap, mereka naik kelas 8 juga sama. Ada hanya kelas 8, ketika naik kelas 8 itu hanya beberapa gelintir saja yang mampu berpresentasi, yang mampu untuk bisa mengungkapkan kembali apa yang mereka kerjakan. Itu juga hanya beberapa gelintir saja. Yang lain-lainnya tidak, biasa aja gitu. Jadi tidak mau belajar atau sulit untuk disentuh gitu. Itu hanya 50%. Makanya ketika ada corona seperti ini, ya saya nggak kaget. Aku nggak kaget karena ya di lapangan juga seperti itu. Sekarang kalau misalkan 50% dalam satu kelas yang aktifnya, ya wajar lah. Orang kesehariannya juga seperti itu kalau zonasi itu gitu.
ya bukan main menjelekkan jonasi, ini fakta di lapangan ini seperti itu gitu. Betapa sulitnya merancang. Makanya ketika ada PKP ya, waktu itu ada aku dipanggil guru inti, kurang menyentuh juga. Aku langsung share ke anak-anak, tidak bisa juga dilayangkan sebuah film, kemudian mereka silakan bertanya, tidak ada, hanya 1-2 orang saja gitu. Mereka tuh bengong, kebanyakan seperti itu. Itu 50%-nya ya. Untuk 50%-nya lagi ya memang bagus. Jadi tapi kan kasihan gitu ya, tersendat gitu kan. Yang 50% ini tidak bisa maju dengan optimal karena tersendat dengan yang 50% yang sulit untuk diajak pembelajaran. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah pengalaman pembelajaran yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa lebih baik lagi menggunakan model-model pembelajaran yang bisa diandalkan.